Flashing warning lights. Kisah akan diawali di tahun 1972. 4 tentara Amerika bersiap berangkat dalam sebuah misi penyelamatan. Misi kali ini dipimpin oleh Kolonel James Braddock bersama dengan prajuritnya. Helikopter pun terbang dan mengarungi perjalanan. Tiba di titik penjemputan, mereka memulai pertempuran dengan mengerahkan amunisi yang menumbangkan beberapa pasukan Vietnam. Lantas pendaratan mereka disambut para prajurit yang masih terlibat aksi baku tembak. Bahkan meski setengahnya telah dilumpuhkan, musuh terus bertambah dan mulai mengepung mereka. Hal itu menyebabkan Brad menggantikan posisi kapten pilot yang tewas. Namun naas, saat mereka telah terbang, badan helikopter justru tertembak dan menyebabkan 5 orang di sana harus melakukan penerjunan darurat. Di antaranya adalah Nestor sang kapten, Franklin yang merupakan sersan kepala, Kopral Opelka, dan Letnan Mazilis serta Brad sendiri. Berakhirnya perang tersebut, seluruh prajurit yang telah gugur dimakamkan dengan cara yang lebih layak. Amerika dan Vietnam juga berdamai dengan disetujuinya Konferensi Jenewa, yang kurang lebih berisi jika permasalahan kedua pihak telah tuntas dan tidak boleh ada satupun tawanan perang. Kemudian scene berpindah pada sebuah camp yang terletak di Vietnam. Dia adalah Kolonel Yin, satu-satunya orang yang diam-diam melanggar perjanjian dengan menahan dan menyiksa beberapa tentara Amerika. Semenjak peristiwa perang beberapa waktu silam menyebabkan banyak prajurit Amerika yang menjadi tawanan di sana. Padahal itu telah dilarang keras. Salah satu tawanannya adalah Brad bersama timnya yang sempat ditembak jatuh saat dalam perjalanan. Sayangnya, karena kejadian tersebut ia tidak dibiarkan bebas, melainkan ditahan hingga tidak mengenal yang namanya mandi dan skincarean. Tak hanya warga Amerika, Yin juga menahan warga sipil Vietnam yang tidak punya salah apa-apa. Ia pun menjelaskan bahwa mereka bukanlah tawanan, akan tetapi seorang penjahat perang. Ia tidak akan membiarkan seorang pun pergi, kecuali Brad menandatangani surat yang berisi pernyataan jika ia mengakui kesalahannya. Itu berarti akan mencoreng harga diri dan nama baik negaranya. Braddock, confess. Siang itu mereka melakukan rutinitas seperti biasa, dijemur di tengah terik mentari sambil memaculin tanah yang kering. Brad juga tak henti mengecek kondisi timnya dan selalu bertanya bagaimana keadaan mereka. Looks like the malaria again. Hey. Sampai kemudian, 2 orang di sana menipu penjaga dan mencoba meloloskan diri. Namun baru beberapa langkah berlari, 1 orang tewas karena setiap sudut hutan telah berisi jebakan. Tak hanya itu, 1 orang yang pergi menuju jembatan berakhir sama mengenaskan karena dibakar hidup-hidup. Hal itu menandakan jika area sekitar hutan telah dijaga ketat dan siapapun yang berani lari harus siap menjemput kematian. Tewasnya 2 orang tawanan menyebabkan Nestor memaksa Brad untuk segera menandatangani surat pernyataan. Meskipun ia telah mengkhianati negara dan berpihak dengan Vietnam, tapi itu tak menutup kemungkinan jika sewaktu-waktu ia akan bernasib sama dengan 2 rekannya. Namun Brad yang biasa dengan tatapan dingin meminta Nestor nyah dari hadapannya. Back off, Nestor. Keesokan hari tiba-tiba Opelka diseret dan dijatuhi hukuman mati. Ia pun telah siap jika peluru itu akan bersarang di kepalanya. Begitu juga rekan-rekannya yang menyaksikan cemas di dalam penjara. Namun saat eksekusi tiba, nyatanya pistol tersebut tidak berisi dan Yin hanya berusaha menggertaknya. Sengaja membuat mental mereka terperosok jatuh dan mengiba. Sontak saja Majili murka melihat temannya diperlakukan dengan begitu hina, di mana hal itu tetap membuat Brad tenang dan terkendali. Karena ia tahu bahwa kemarahannya hanya akan membuat Yin merasa menang. What the hell is going on? Lagi-lagi, tak bosan Yin mengajaknya untuk menyetujui surat pernyataan. Bahkan kali ini, ia mengatakan jika istrinya di Amerika telah menganggapnya mati dan ingin menikah lagi. Ia diperbolehkan pulang sebelum resepsi jika ia mau mengakui. Namun meski sudah ditekan dengan berbagai pukulan dan ancaman, Brad tetap pada pendiriannya. Bahkan mengatakan hal yang memancing amarah Yin. Get him out of here. Keluar dari sana, ia kembali mendapat tendangan keras hingga jatuh tersungkur. Sontak saja teman-temannya datang untuk membantu, namun berujung ikut mendapat tinjuan. Ia yang tak terima jika temannya terluka siap melancarkan serangan. Tapi belum sampai itu terjadi, tiba-tiba Yin datang dan menentang Nestor untuk bertarung melawannya. Kontan saja Nestor menolak, karena dalam perjanjian ia tidak akan menyakiti satupun tawanan. Namun Yin tetap memaksanya, atau ia akan kembali dimasukkan ke sel bersama mereka. Tahu bahwa ia tak punya pilihan, maka ia mengambil langkah dengan memukul Brad lebih dulu. Awalnya ia tak mau membalas karena Nestor tetaplah prajuritnya.
bahkan dipukul bertubi-tubi sampai terkapar, tetap membuat ia bersikukuh tidak ingin melawannya. Namun semakin lama, Nestor bertindak melewati batas dan membuat ia melawan sebagai wujud pertahanan diri. I don't want to fight you, Nestor. Hari terus berjalan dan waktu terus bergulir, hingga tak terasa 7 bulan telah mereka lewati. Selama itu pula, mereka mengalami serentetan penyiksaan yang keji. Kali ini giliran Franklin yang ditarik paksa dan digantung di hadapan mereka. Dan sebelum pedang itu membelah tubuhnya, Brett berkata bahwa ialah yang lebih pantas untuk berada di sana. Dean pun menyambutnya dengan senyum jumawa, jelas sebuah kepuasan tersendiri melihatnya yang memohon dan tidak berdaya. Kemudian gantian ia yang dieksekusi, bahkan dengan sangat tak berbelas kasih, mereka menggunakan seekor tikus yang dibungkus ke wajahnya. Tak lama Brett mengeluarkan jerit kesakitan sambil terlihat bercak darah yang kian memenuhi wajah. Namun ketika dibuka, bukan wajahnya yang luka melainkan tikus yang telah tewas. Setelah kejadian itu, hari-hari kembali berlanjut seperti biasa, hingga tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara helikopter yang selama ini mereka nantikan. Sontak mereka digiring masuk cepat-cepat, namun Opelka memanfaatkan situasi dengan melarikan diri. Sesaat kemudian helikopter mendarat, begitu juga para tawanan yang telah dipaksa masuk ke penjara. Akan tetapi, harapan mereka sirna saat helikopter itu bukan milik Amerika, melainkan berisi wanita jajakan. Yin pun menyambut salah satu rekan bisnis gelap yang bernama Franco, di mana ia tidak hanya membawa wanita, tapi juga membawa sebongkah opinium, yakni salah satu bahan dalam pembuatan narkoba. Kemudian dari percakapan tersebut, Brett mengetahui jika salah satu gubuk di sana berisi banyak persenjataan. Ia pun meyakini bahwa itulah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. That's our way out. Singkat waktu, Franco berpamitan dan berjanji akan kesini untuk menjemput para wanita. Malam harinya, Yin kembali memanggilnya untuk memberitahu jika sang istri telah mengirimkan sepucuk surat. Namun bukan diserahkan kepadanya, surat itu justru dibakar di depan wajahnya. Yin yang mengira bisa mengusik amarahnya, malah mendapat tatapan datar dan tidak peduli. Seolah rasa kesal itu terkumpul dan mungkin akan meledak suatu hari nanti. Keesokan paginya, terlihat seorang pria yang sibuk memotret dari jarak yang cukup dekat. Namun tiba-tiba, posisinya terciduk oleh salah satu penjaga. Saat dipertemukan oleh Yin, pria yang bernama Emerson mengaku jika ia merupakan ketua regu dalam misi pencarian tawanan perang. Ia bersama 9 orang lainnya mengintai di hutan dan meminta agar Yin mau bekerja sama. Atau jika ia tetap bertingkah, maka timnya akan kesini ketika ia memberi isyarat. Namun Yin yang terbiasa mendengar alibi dan semacamnya tidak percaya begitu saja. Do you really expect me to believe you? Bergabungnya Emerson ke dalam penjara membawa angin baik bagi mereka. Franklin sangat senang lantaran sebentar lagi mungkin bisa pulang dan mengobrak-abrik Yin dan seluruh antek-anteknya. Namun ternyata pengakuan selanjutnya membuat harapan mereka pupus seketika, bahwa ia hanya seorang wartawan biasa yang nekat kesini sendirian hanya untuk mencari bukti. Sementara ungkapan yang ia berikan ke Yin tak lebih dari gertakan semata. Kemudian setelah berpikir singkat, ia bersiap pergi karena mungkin sebentar lagi Yin akan mengetahui penyamarannya. Ia juga mengajak mereka ikut karena ia telah meletakkan tali di beberapa titik jurang. Tetapi belum sempat ia pergi, helikopter milik Franco tiba di sana dan membuat wajahnya panik seketika. Sontak ia cepat-cepat pergi beralasan ingin memberi isyarat. Namun Franco juga membongkar seluruh kebohongannya tepat di hadapan Yin. Ia pun lekas diseret dan diberi hukuman mati. Crimes against the people of Vietnam. Keesokan hari, keadaan Franklin semakin parah. Penyakit malaria yang menyerang telah menyebar dan membuat kondisinya sekarat. Hal itu membuat Brett mengambil langkah dengan menemui Yin. Terpaksa menandatangani agar Franklin segera diobati. Setelah mendapat suntikan, Yin berkata esok akan membawa mereka ke markas Amerika sesuai janjinya. Tak hanya itu, khusus untuk malam ini mereka diberi kamar yang lebih istimewa. Namun bukannya sembuh, Frank justru cengengesan gak jelas dan berakhir pingsan. Jelas hal itu membuat Brett resah, racun apa yang telah disuntikan tadi. Mereka pun buru-buru membawanya, namun Yin muncul dan mengakui jika suntikan itu berisi opinium yang overdosis.
Frank pun dibawa paksa dan membaringkan di tengah air hujan. Bahkan ia hanya bisa menyaksikan penuh penyesalan saat prajurit terbaiknya disirami bensin dan dibakar hidup-hidup di depan matanya. Merasa kehilangan semangat dan lelah akan seluruh siksaan, seorang penjaga menyaksikan saat Brett memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Namun ternyata itu hanya sebuah taktik untuk mengelabui musuhnya. Ia pun pergi mengendap-endap dan berhasil keluar dari camp. Sampai di titik ini, ia menyadari jika Yin hanya memberi mereka harapan yang semu. Mereka tidak akan pernah bisa pulang sebanyak apapun ia menandatangani surat pernyataan. Perjalanannya sampai pada sebuah gubuk di tengah hutan. Namun tak bebas begitu saja, ia justru dihadapkan dengan dua orang yang berjaga. Namun ia yang menguasai taktik berperang dengan mudah menghabisi mereka. Kembali pergi melewati jembatan, seorang penjaga hampir mengetahui posisinya. Tapi lagi dan lagi, Brett tetaplah Brett yang memiliki ribuan cara, termasuk menggantung hanya dengan seutas tambang. Di sisi lain, Yin menemui Mazzilli dan berkata jika kolonel telah meloloskan diri meninggalkannya. Tak cukup dari itu, ia membunuh ayam kesayangannya dan melemparkan di wajahnya. Tak berselang lama, Nestor memberitahu jika Brett tidak mungkin kabur sendiri, melainkan ia akan kembali untuk membalas dendam. Jelas Yin merasa takut dan langsung mengambil langkah untuk menyisir tempat dengan menggunakan helikopter. Bersama dengan itu, Brett keluar dari semak-semak dan mulai melancarkan aksinya. Ho yang memang berada di sana akhirnya mencoba mengalihkan perhatian musuh dengan bergulat. Sementara itu, Brett mulai mengangkut beberapa kotak persenjataan serta melepas borgol yang mengikat kakinya. Selesai dari itu, ia langsung mendatangi jembatan dan mulai mengamuk, menghanguskan dua orang di sana seperti dulu mereka menghancurkan teman-temannya. Sementara Yin yang baru tiba, langsung mendapat laporan jika jembatan telah di bumi hanguskan. Ia pun mengambil tindakan dengan mengecek gudang persenjataan, namun tiba-tiba sebuah bom telah ditanam di sana. Ledakan dahsyat itu kembali terjadi dan membuat camp porak-poranda. Setelah membuat kekacauan, ia lanjut menyelamatkan Mazzilli dan berlari dari kejaran pasukan Vietnam. Tiba di pinggir jurang, mereka lekas mencari tali yang telah Emerson sembunyikan. Kemudian ia membiarkan Mazzilli turun sendiri, sementara ia bertekad akan kembali ke camp untuk menyelamatkan Ho. Lantas ia kembali terlibat baku tembak, sementara Mazzilli tiba di bawah dengan selamat. Bahkan seorang yang hendak mengejar, ia buat jatuh dan tewas menghantam jurang. Berhasil lari dari sana, satu persatu dari mereka ia habisi dengan sebilah pisau. Namun ia yang terpojok memilih bersembunyi hingga dikerubungi oleh kumpulan lintah. Beruntung Cho pergi dan tidak menemukannya. Tak berselang lama, Cho mendapat tamparan bolak-balik lantaran tidak becus mengejar Brett. Franco juga berakhir dibunuh karena dianggap tidak lagi dibutuhkan. Kemudian helikopter kembali terbang untuk mencari para tawanan. Sementara itu, Brett telah berganti kostum dan kembali ke camp untuk menyelamatkan Ho. Ia pun diam-diam menghabisi seorang penjaga, tanpa tahu jika Ho telah dibawa ke tempat yang berbeda. Sesaat ia membuka bilik penjara namun hamparan peluru langsung mengarah kepadanya. Tak berdiam diri, ia balik memasukkan granat ke dalam sana. Kali ini ia kembali terlibat aksi kejar-kejaran, melewati tebing yang curam, bahkan harus bersembunyi di dalam sungai. Kemudian tidak disangka-sangka, ia kembali bertemu dengan Opelka. Mereka pun langsung bersiap-siap melancarkan serangan balasan. Di sisi lain, Cho menyeret Yin sambil berteriak meminta Brett muncul dari persembunyian. Ia juga mengatakan akan berada di pihaknya bahkan membunuh Yin di sana. Padahal itu hanya pancingan semata. Karena Yin yang sebenarnya berada di kejauhan dan menunggu kemunculannya. Namun seakan paham, Opelka memberitahunya jika orang tersebut bukanlah Yin, karena sepatunya yang berbeda. That's not Yin. Tetapi hal itu tidak membuat Yin menyerah. Ia justru semakin yakin jika Brett akan keluar saat melihat helikopter berhasil mengangkut Mazzilli yang tergantung. Sontak ia memberinya waktu 30 detik untuk keluar, atau Mazzilli akan ia habisi. Namun Brett tak bergeming dan mencoba membaca situasi. Hal itu membuat Nestor mengambil langkah dengan mengacungkan pistol terhadap rekan satu timnya. Tapi ternyata ia justru berbalik menembak Yin seluruh antek-anteknya.
Majili berhasil menyelamatkan diri, tetapi Nestor terbunuh karena hujaman peluru pada tubuhnya. Yin lagi-lagi selamat dan segera melindungi diri dengan prajurit yang tersisa. Secepat itu granat dilempar dan Majili segera ia amankan. Sementara itu, ia kembali pergi untuk membebaskan para tawanan. Tak henti di situ, pasukan Vietnam kembali menyerang. Namun jelas para tawanan melakukan perlawanan. Mereka segera maju dan mengepung gubuk tempat persembunyian Yin. Selama itu pula, serangan demi serangan terus berbalas dan menewaskan Cho dengan sebilah bambu. Sebagai serangan terakhir, mereka meledakkan gubuk dan membuatnya luluh lantak. Mereka pun menyisir tempat dan menemukan jika sebuah kaki telah hancur di sana. Selesai dari itu, Majili mengangkut teman-temannya dengan helikopter bersiap untuk meninggalkan camp. Sementara di dalam, ternyata Yin masih hidup dan baru keluar dari tempat persembunyian. Sesaat ia melihat jika Kemet telah porak-poranda sebelum Red muncul dari belakang seraya menodongkan pistolnya. Dengan percaya diri, Yin menantang duel tanpa menggunakan satupun senjata. Namun alih-alih menyetujui, Brett tetap menodongkan pistol sambil mendakwa Yin atas kekejaman pada seluruh tawanan. Ia pun dijatuhi hukuman mati seperti yang ia sering lakukan pada mereka. Mendapati pistol itu kosong, Yin langsung bergerak untuk menyerangnya. Namun Brett 2 kali lipat lebih sigap. Mereka pun terlibat pertarungan sengit dan saling membalas pukulan. Not yet. Serangan terakhir yang ia lakukan adalah memukulin bertubi-tubi dan mencomot jantungnya hingga ia dibuat mematung tak berdaya. Brett keluar dari sana dan membuktikan jika Yin telah kalah telak. It's for me. Secara keseluruhan film ini berhasil bikin saya darah tinggi. Sepanjang film saya nggak berhenti mengumpat saat adegan Kolonel Yin mulai menyiksa mereka. Tampangnya itu loh, minta banget ditampol. Selain itu, film ini cukup mendagangkan dibanding film pertamanya. Meski ada beberapa adegan yang tampak mustahil, termasuk saat Brett ditembak tapi dia nggak kenapa-napa. Saya akhiri review kali ini dan sampai berjumpa lagi.